Situasi di kawasan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam konsultasi tahunan ke-13 atau The 13th Annual Consultation antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 29 Juli. Dijumpai usai rangkaian pertemuan kedua kepala negara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut bahwa eskalasi yang terjadi di perbatasan wilayah Kamboja dan Thailand juga telah dibahas dalam koordinasi tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, di mana Indonesia telah menyampaikan kepada Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 bahwa Indonesia siap mengambil langkah untuk berkontribusi dalam upaya deeskalasi. Dalam pertemuan antara kedua kepala negara, PM Anwar Ibrahim sempat menyampaikan bahwa anggota-anggota ASEAN pun memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal proses perdamaian yang berlangsung usai adanya gencatan senjata antara Kamboja dengan Thailand. Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan sama-sama? Jadi ada suatu, ini juga sudah saya sampaikan pada saat AMM di Kuala Lumpur, ada satu kesadaran bersama bahwa kita punya satu potensi yang besar secara ekonomi. Mari kita bekerja sama secara lebih erat untuk bisa mengeksploitasi potensi yang kita miliki. Selain soal ketegangan di kawasan, Menlu Sugiono juga menjelaskan adanya pembahasan kekuatan ASEAN dari segi ekonomi, terlebih dengan populasi yang mencapai 680 juta jiwa. Usai melaksanakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, PM Anwar Ibrahim bertolak ke Sekretariat ASEAN Jakarta untuk membahas keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025 ini. Universitas Hasanuddin menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terkait revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam workshop publik nasional menuju pemilu yang adil dan representatif di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 29 Juli. Salah satu usulannya adalah standar pendidikan minimal bagi calon pemimpin. Dalam hal ini, Unhas mengusulkan syarat pendidikan tersebut dirancang berjenjang sesuai level jabatan. Mulai dari Presiden dan DPR RI minimal lulusan S3, Gubernur dan DPRD Provinsi minimal S2, serta Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten Kota minimal S1. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menghadiri workshop tersebut mengungkapkan pihaknya menerima segala usulan karena proses revisi undang-undang dilakukan dengan terbuka. Proses revisi undang-undang pemilu ini sangat baik sekali apabila berproses secara inklusif dengan menyerap semua masukan. Kita perlu perspektif yang kaya, karena jangan sampai kita salah ambil keputusan di fase yang sangat krusial bangsa ini. Kita ingin tentunya menuju Indonesia emas, demokrasi bisa bersanding dengan kesejahteraan. Dan saya mengapresiasi teman-teman Unhas. Bima Arya menambahkan pembahasan Undang-Undang Pemilu perlu kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Meski demikian, ia berharap revisi UU Pemilu bisa selesai sebelum tahapan pemilu dimulai. Status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla resmi disandang oleh Provinsi Sumatera Selatan seiring meningkatnya resiko dan potensi kebakaran menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Sebagai bentuk kesiapan, apel pasukan dan peralatan dilaksanakan dan dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Apel pasukan ini juga diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta unsur pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait. Menteri Hanif menyebut telah terjadi 98 kasus karhutla di Sumatera Selatan, tersebar di sejumlah kabupaten kota dengan luas lahan mencapai 43,08 hektar. Hari ini sebenarnya kita agak sedikit berbangga, terjadi penurunan yang cukup serius dibandingkan provinsi lain. Sebenarnya Sumatera Selatan dengan 2,1 juta hektar lahan gambutnya relatif stabil. Jadi ini memang kerja keras dari pemerintah daerah dan seluruh kita menjaga tinggi muka air gambut tidak melampaui batas yang menyebabkan kebakaran secara mandiri. Ini kebakaran hanya mungkin terjadi bila mana ada upaya membakarnya. Pengalaman sampai tahun 2023 di Sumatera Selatan tuh sampai 9 itu heli waterbombing. Jadi sekarang ada 3, mudah-mudahan itu cukup
dan efisien karena sekali beroperasi dia 45 jam. Ya, 45 jam baru kembali untuk mengambil air. Dan sampai dengan batas 100, 200, 300 jam itu satu heli waterbombing biasanya untuk melaksanakan operasi dalam 1 bulan penanganan karhutla. Dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan, Menteri Hanif memastikan sistem kanalisasi yang telah dilakukan di sejumlah kabupaten sebagai bentuk penanganan karhutla yang permanen. Kanalisasi ini dilakukan bersama dengan upaya operasi modifikasi cuaca sehingga pendekatan penanggulangan karhutla mencakup darat, udara, dan rekayasa cuaca. Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau yang dikenal dengan istilah beras SPHP terus dilakukan oleh Perum Bulog Kantor Cabang Semarang. Penyaluran beras SPHP dilakukan untuk mengendalikan harga beras di pasaran. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Semarang, Randy Ardiansah, Selasa 29 Juli menyatakan, meski terus mempercepat penyaluran beras SPHP, pihaknya juga memperketat pendistribusian dengan melakukan verifikasi data pedagang secara cermat. Menurut Randy, pihaknya tidak akan sembarangan dalam memberikan izin kepada pedagang. Pedagang yang akan menyalurkan beras SPHP harus melalui verifikasi data seperti izin tempat usaha, lokasi tempat usaha, dan wajib menggunakan Klik SPHP yang merupakan aplikasi untuk memantau ketersediaan beras SPHP. Selain pedagang di pasar tradisional, dalam penyaluran beras SPHP, Bulog juga menggandeng Koperasi Desa Merah Putih, Gerakan Pangan Murah, instansi pemerintah, dan perwakilan BUMN di daerah. Hal ini dilakukan agar penjualan beras subsidi pemerintah tersebut tepat sasaran. Kami pastikan bahwa pedagang tersebut itu layak dan dapat dipercaya untuk menjual beras SPHP karena memang ini komoditas pemerintah, jadi kita tidak sembarangan untuk memberikan beras yang harga jualnya itu ada subsidi. Hingga Juli ini, Bulog Cabang Semarang telah menyalurkan sebanyak 3.204 ton beras SPHP di pasaran. Sementara itu, hingga bulan Desember 2025 mendatang, Bulog Semarang akan menggelontorkan lebih dari 42.729 ton beras SPHP kepada masyarakat. Sebanyak 99 pembalap sepeda dari 24 negara memacu kecepatan sepedanya pada Tour de Banyuwangi Ijen etape kedua yang mengambil start di kawasan Taman Nasional Alas Purwo dan finish depan kantor Pemkab Banyuwangi Selasa 29 Juli. Tak hanya melintas trek datar, para pembalap juga harus melintasi sejumlah tanjakan panjang yang menjadi ciri khas Tour de Banyuwangi Ijen dengan mengambil rute jalan pedesaan hingga kawasan kota. Ajang balap sepeda yang berlangsung mulai 28 hingga 31 Juli ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mempromosikan pariwisata daerah ke tingkat internasional melalui olahraga. Ekonominya bergerak dan ini menjadi ikon yang perlu dipertahankan untuk Banyuwangi, Jawa Timur, dan Indonesia. Pada etape kedua Tour de Banyuwangi Ijen 2025 ini pun, pembalap Indonesia Shelhan Nurrahmat berhasil meraih red jersey. Kita berusaha buat survive, maju ke posisi depan, persiapan untuk startcomnya, dan alhamdulillah saya dibantu teman-teman juga berhasil masuk ke posisi depan. Pada etapa ketiga TDBI 2025, para pebalap akan kembali start dari perkebunan kakao Glenmore dan finish di depan kantor Pemkab Banyuwangi.